Saya datang ke Polda Metro karena anak buah saya Eman itu di BAP dari pagi tadi sampai jam 7 masih belum selesai. Makanya saya datang ke sini karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Aiman Wicaksono, host provokator nomor 1 di Indonesia yang membawakan sebuah acara kontroversi bertajuk Rakyat Bersuara, ternyata hanya pion kecil di balik permainan ijazah. Para dalang tertawa ketika para pionnya diperiksa, bahkan ketika Roy, Tifa, dan juga Rismond di penjara, para dalang belum tentu tersentuh oleh hukum. Kita tahu ada orang-orang besar yang mempermainkan hukum, yang memainkan isu ijazah untuk menurunkan atau menghancurkan elektabilitas Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya agar Pak Jokowi tak lagi menjadi kingmaker Pilpres 2029, agar Mas Gibran tak bisa lagi mencalonkan menjadi capres atau cawapres. Nah, tujuannya itu begitu jahat, teman-teman. Operasi politik besar-besaran sedang dijalankan. Bahkan, teman-teman, tanpa kalian tahu, partai-partai besar khususnya lawan-lawan politik Pak Jokowi terus menyerang. Partai PSI menyerang Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Nah, muncul pertanyaan, siapa? Apakah yang merah? Apakah yang biru? Nah, ada juga teman-teman di sini kalau misal kita lihat Aiman di iNews. Bosnya itu siapa? HT, teman-teman. Haritano bahkan di Polda Metro Jaya memberikan dukungan penuh dan bahkan siap menebus Aiman berapapun agar tidak ditahan saat itu. Nah, muncullah sebuah isu yang menyebut bahwa HT juga terlibat atas perintah dari Megawati. Ini menarik untuk kita simak dan saya pribadi akan tampilkan berbagai informasi yang membuka keterlibatan Haritano Sudibjo dalam isu ijazah. Nah, tanpa panjang lebar, mending langsung saja kita kupas informasi selengkapnya. Saya berapa kali di situ memang, dan saya agak bingung juga karena di awal dulu acaranya Aiman itu selalu audiensnya itu mahasiswa tuh. Sekarang audiensnya itu ibu-ibu pendukung Roy Suryo tuh. Nah, kalau tidak diizinkan oleh Aiman tidak mungkin masuk. Ya. Yang kedua, selalu saja narasumber dari pihaknya Pak Jokowi itu jauh lebih sedikit dibandingkan narasumber Roy Suryo dan kawan-kawan. Yeah. Nah, ini yang saya nggak ngerti ya, apakah memang
acara yang dikemas ini itu dijadikan satu arena untuk mendiskreditkan juga Pak Jokowi atau apa. Ya mungkin ya kalau kita runtut lagi ke atas, bosnya Aiman siapa, mungkin bosnya juga sakit hati kemarin kalah dalam kontestasi, ya mungkin juga kan gitu loh. Sehingga dia mempunyai mempunyai beberapa ruang dalam hal media yang akhirnya melampiaskan kekecewaannya, rasa sakit hatinya, mungkin juga irisannya ke sana. Karena menurut saya jangan juga kau salahkan kawan kau Aiman itu. Jangan ya. Gini. Karena menurut saya ya, ini pasti Aiman menjalankan tugas saja. Nah, gitu loh, bukan bagian dia yang menentukan. jadi kalau soal itu sama aja Semar ingin bertanya ke orang dalam, mantan orang dalam. Iya, mantan orang dalam. Jadi gini Mar, memang saya paham posisi Aiman ya. Sebagai orang yang dulu pernah bersama saya di stasiun TV, bosnya Aiman sekarang, sebut saja Haritanu lah, ya kan, itu sudah menjadi pengetahuan publik. Memang saya sering mengatakan begitu ke teman-teman bahwa Aiman itu hanya pion. Iya. Apalagi sekarang posisinya dengan usia semuda itu sudah dipercaya menjadi pemimpin redaksi, ya tentu itu sesuatu yang mungkin cukup prestis ya kan. Dan tidak gratis. Gitu. Nah, kita melihat kemarin latar belakangnya adalah ketika Perindo, partainya owner atau pemilik dari iNews ini, Haritanu Sudibyo, itu kemudian ada di barisan Ganjar Mahfud, ya kan? Tentu Haritanu juga sudah berdarah-darah dalam mensupport logistiknya pasangan itu, dan hasilnya alhamdulillah kecewa berat, kalah lagi, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba muncul ini. Kita pernah jangan lupa Mar, Haritanu dan SBY itu pernah dulu ya ada suatu kalau saya bilang konspirasi juga enggak ya. Jadi pernah Antasari bercerita, almarhum ya. Haritanu yang dikirim. Iya. Ya, yang memaksa ketua KPK saat itu ya untuk menjalankan perintah SBY. Ya. Ini kan sebuah mata rantai. Kalau kita lihat kejadian, kenapa kok rakyat bersuara seperti ini, kan begitu ya? Kurang lengkap. Iya dah. Adiknya apa kakaknya diperiksa? Adiknya kemudian terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Kesehatan pada saat itu. Nah, jadi kalau bisa kita tarik ke belakang irisannya, kenapa PDIP ikut genderang ini, kenapa Demokrat ikut genderang ini, sebenarnya benang merahnya sangat terang benderang bahwa Aiman selaku host sebagai pion ya kan, memang gurih untuk memainkan drama-drama ini. Jadi apa yang Bung Semar katakan, ini tidak seimbang, tidak fair. Ya itulah yang mereka ciptakan, dan inilah mungkin kesadaran baru muncul dari teman-teman relawan Jokowi. Oh ya, kita sudah terperangkap dengan mainannya Haritanu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa itu mainannya Aiman. Itu adalah mainan Haritanu. Ya, apakah Haritanu menjalankan itu karena instruksi Megawati? Nah, itu yang kita nggak tahu. Spekulatifnya bisa jadi iya kan begitu. Nah, jadi memang dengan catatan-catatan ini, kenapa sih kok rakyat bersuara itu benar-benar, bahkan Mar, ada satu platform baru yang dibangun oleh iNews itu namanya Uncensored. Ya kan, itu dijual loh. Ya kan, jadi Uncensored itu kita harus bayar sekian rupiah, sehingga potongan-potongan yang nggak muncul di televisi, misalnya pas break ya kan, arena ribut-ributnya yang lebih seru ada di situ. Jadi Haritanu menjual konflik ke masyarakat. Apakah itu mendidik? Tidak. Ya. Apakah ini bisa dilaporkan ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang mana televisi itu adalah menggunakan ruang publik, ya kan? Menggunakan frekuensi itu ada pertanggungjawaban, sementara nyata-nyata iNews ya membangun ya, mengajarkan publik untuk terbiasa konflik, untuk membiasakan publik untuk saling tidak percaya, saling mengungkapkan kata-kata yang bukan menjadi kultur Indonesia. Pertanyaannya adalah, dulu waktu Komisi Penyiaran itu masih ada Ade Armando di dalamnya, kritis ketika ada
stasiun TV yang tidak menjaga nilai-nilai langsung disurati. Nah sekarang udah jelas iNews itu sudah banyak melakukan pelanggaran. Komisi Penyiaran Indonesia tutup mata, tutup kuping, tutup mulut. Jadi saya hanya mengomentari sinyalemen yang disampaikan Semar. Kita jangan ikut genderang perang, itu intinya. Iya, sebenarnya kan ya saya nggak terlalu concern ya soal komisi penyiaran ya. Tapi bahwa publik sudah cerdas. Kalau kita lihat di media sosial itu mayoritas orang menghujat Aiman. Dia anggap bahwa itu acara yang mengadu domba dan lain sebagainya. Tapi Aiman tetap tegak lurus untuk jalan karena mungkin bosnya belum nyuruh dia berhenti. Karena bosnya juga kan menyelamatkan kasus hukumnya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya sangat memahami kawan kita itu gitu ya. Dia dalam posisi yang tidak terjepit sebenarnya. Dalam posisi yang tidak mudah menjalankan misi ini gitu. Ya oke saja sih, silakan aja. Dan mungkin juga jangan-jangan memang HT sedang coba menaikkan posisi tawar agar bisa juga kembali diberi pintu ya untuk masuk dalam lingkar kekuasaan. Nggak mudah loh, latar belakang pengusaha gitu ya dan lain sebagainya itu berseberangan dengan kekuasaan nggak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi misalnya kita tahu dengan berbagai dinamika ya yang terjadi itu, peristiwa bisnisnya HT misalnya, rebutan MNC dengan Mbak Tutut, gitu segala macam. Itu kan sekarang Pak Prabowo yang mau mantan istrinya itu kan cendana, mau tidak mau punya anak, dia punya Didit dan lain sebagainya. Pecah pala juga HT kan gitu loh. Udah di satu sisi dia kalah bertarung dalam kontestasi, yang menang pun akhirnya di pihak yang selama ini tersakiti juga. Jangan-jangan ini salah satu sarana dia untuk menaikkan posisi tawar ya. Semoga udahlah, ini berisik kali ini kan gitu ya, supaya dia nggak berisik, biar dia bareng kita lagi lah. Mungkin juga begitu dalam politik ya. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa juga. Semua orang boleh lah bermanuver secara politik. Semua orang boleh diberikan ruang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan politiknya gitu. Boleh-boleh saja. Nah tinggal lagi diri kita. Kita jangan terjebak dalam hal-hal yang akhirnya juga merugikan kita secara kelompok maupun secara kepentingan politik kita ke depan. Nah itu yang paling penting kalau menurut saya sih. Jadi kita udah tahu, oh ini ya sudah kan gitu loh. Kita tahu tuh batasan mana yang kita masuk, batasan mana yang kita cuekin kan gitu loh. Jangan juga akhirnya kita baper gitu. Seolah-olah bahwa ini pertarungan kita yang sesungguhnya. Bukan. Ini gue sampaikan ya ke semua teman-teman ya. Teman-teman termul-termul kalau bahasanya Budius itu ya. Ini bukan pertarungan kita yang sesungguhnya. Jangan dihabiskan energi di sini, jangan juga akhirnya semua fokus ke sini. Kalau kita memberikan informasi itu sebagai penyimbang. Ketika kita tampil di media, kita tampil dalam debat-debat, itu bukan kita masuk dalam genderangnya, tapi kita ingin menyampaikan ke publik apa yang disampaikan mereka tidak benar. Apa yang disampaikan mereka itu bagian dari tudingan, fitnah, dan lain sebagainya. Nah, kita yang menyampaikan dengan logik, dengan penuh rasionalitas tuh. Jangan juga akhirnya kita, mereka kompak begini loh. Nih ketika kita hadir di debat-debat, terus di situ tiba-tiba memang diberi ruang audiensnya para pendukung Roy Suryo. Emang kita nggak bisa? Itu dalam hitungan menit gue bisa penuhin tuh pendukung gue tuh. Dalam hitungan menit tuh. Biar gimana pun gue ketua umum organisasi nih gitu loh. Ya semua anak-anak selalu bilang gini ya ke saya nih, kalau kita nggak perlu hadir tuh, nggak usah, ini kita diskusi debat. Jangan juga bawa pasukan kan gitu loh. Nggak pernah bawa pasukan buat gue. Padahal kalau mau penuh itu kali. Bisa kita bikin penuh juga gitu loh. Gitu loh. Kita sendiri aja, karena menurut kita dalam proses debat apapun itu kan landasannya kan cara berpikir. Landasan itu kan isi kepala kita tuangkan, pendapat kita tuangkan, bukan soal fisik, bukan soal huru haranya. Jadi nggak penting itu, kalau menurut saya itu nggak penting itu kita fokus ke huru haranya gitu. Sampai sekarang kemarin udah mau ada keributan. Nah itu nggak penting. Jangan juga akhirnya teman-teman
itu terjebak soal-soal yang begitu. Ketika itu besok tiba-tiba teman-teman datang banyak rame-rame lagi. Nah itu sama aja, itu juga mendowngrade kecerdasan kita tuh. Iya. Mendowngrade intelektualitas yang kita miliki kalau kita mengikuti alur yang kayak gitu loh. Bener nggak? Benar. Misalnya kita, wah kemarin didorong-dorong kita tuh kan, besok kita bawa pasukan lagi, dorong-dorong lagi kan gitu loh. Nah ini menurut saya Itu yang mereka harapkan iya, gitu loh. benar. Kita terprovokasi. Kalau perlu ada di antara kita yang saking emosinya Iya gitu loh. Oh, yang main pukul apa gitu. rame Tambah lagi. rame. Gitu. Nah ini yang maksud saya, kita tidak usah terlalu fokus dengan manuver yang dilakukan oleh pihak lawan ya, Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kita fokus pada diri kita sebenarnya. Jadi kalau kita mau bangun, kita mau melakukan konsolidasi untuk masa depan bangsa ini, bagaimana kita mengawal program-program Pak Prabowo yang sekarang saya rasa butuh pengawalan cukup kuat ya dari masyarakat sipil. Nah. Kan begitu ya, karena banyak orang merasa masih ada kurangnya nih soal MBG misalnya, makan bergizi gratis. Ini masih ada kurangnya nih soal ketahanan pangannya dan lain sebagainya. Nah kita yang coba untuk melakukan penguatan itu yang jauh lebih baik. 2029 masih jauh, kan begitu loh. Ngapain kita bicara soal-soal yang akhirnya program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ya sama Mas Gibran itu akhirnya juga tidak ada penguatan dari kita, para pendukungnya yang sejak awal memang berjibaku untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kalau mereka kan malah mau ngalahin Prabowo Gibran Pilpres kemarin. Masa kita mau ikuti itu? Yeah. Ya orang barisan sakit hati, barisan kecewa, yang kerjaannya pengennya pemerintah ini nggak bener. Yeah. Pemerintah ini nggak maksimal. Makanya bikin kacau-kacau kan gitu loh. Kacau-kacau banyak caranya. Sekarang yang digunakan isu ijazah palsu. Yeah. Setelah ini reda pasti ada isu lain, Bud. Iya. Dan bersuara Haritanu dijadikan sebagai instrumen. Ya, bagian dari instrumen lah. Bagian dari instrumen. Tapi saya ngeliat begini, Mar. Akhirnya program rakyat bersuaranya Aiman ini kan orang melihat yang menjadi korban yang kemudian dimaki-maki termul adalah Aiman. Ya kan? Haritanu ketawa-ketawa tuh. Ya kan? Padahal kan dalangnya semua kan dalam konteks ya, rakyat kan bersuara bosal. adalah Haritanu. Bosal. Nah, di sini saya melihat bahwa ya cara berpolitik hati ya memang kalah dengan Surya Paloh. Ya. Dia memang dangkal sekali pemahaman berpolitiknya, Ya. ya kan? Ya. Terlihat begitu. Kenapa saya bilang dangkal dan dia kalah dengan dalam berpolitik dengan Bang Surya? Karena waktu 2019-2024 anaknya Haritanu kan menjadi wakil menteri, dipercaya oleh Pak Jokowi. Ya. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi lengkap terkait dugaan-dugaan keterlibatan HT dalam kasus ijazah. Ini memang masih berupa dugaan isu liar, tapi saya rasa teman-teman ini harus dibuktikan. Karena kalau misalnya dibiarkan, para dalang-dalang ini malah akan terus mempermainkan hukum, akan tertawa di atas penderitaan orang lain, dan jangan sampai Pak Prabowo nanti menjadi target selanjutnya. Itu bukan main-main loh teman-teman. Kalau misalnya Pak Jokowi jadi target sekarang, mungkin 5 tahun ke depan setelah Pak Prabowo tidak lagi menjabat, Pak Prabowo yang bakal jadi korban selanjutnya. Dan para politikus-politikus jahat ini harus diberangus sampai ke akar-akarnya. Gimana menurut kalian? Setuju gak dengan statement saya barusan? Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Makasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.